Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat kuliner Fabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, nikmat yang besar, bahkan nikmat iman Islam yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan semoga kita dalam menjalani aktivitas Ramadan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentu tidak terlepas dari karunia Allah dan selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses sampai penghujung Ramadan insyaallah. Sahabat kuliner Fabi rahimakumullah, tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan pemantik kobaran masalah adalah gaya hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasangan. Dan masing-masing punya padanan yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan, keselesaian hidup. Bahkan kalau kita ditanya di antara padanan-padanan itu Allah menciptakan tertawa, maka kita pun akan menjawab menangis. Allah mematikan, maka jawabannya Allah menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki, maka padanannya Allah juga menciptakan perempuan. Ada satu lagi, Allah memberikan kekayaan. Kira-kira jawabannya apa? Kebanyakan kita akan menjawabnya dengan kemiskinan. Nah, mari kita cek kembali, mari kita periksa, melihat kembali. Ternyata Al-Quran sudah menjawabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ayat ini menyadarkan kita bahwasanya padanan kekayaan itu adalah kecukupan, bukan kemiskinan. Terus bagaimana informasi yang sudah kita dapat sampai saat ini, bahkan itu berlaku umum di masyarakat, bahwa pasangan dari kekayaan itu selalu dijawab dengan kemiskinan. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya padanan kekayaan adalah kecukupan. Artinya selama ini kita salah pemahaman kita bahwasanya padanan kekayaan adalah kemiskinan, ternyata salah dengan berdasarkan kepada ayat ini. Mari kita tengok. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kata aqna, atau pada saat dikonversi menjadi sebuah sifat, yaitu sifat qanaah, merasa cukup atau cukup dengan apa yang ada. Maka dalam definisi qanaah itu ridha bima qasamallah, ridha dengan apa-apa yang telah diberikan kepada Allah. Maka sahabat kuliner Fabi rahimakumullah, dengan berbekal kecukupan inilah kita mulai untuk merasa bahwasanya apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kecukupan bagi kita. Mari kita tengok ayat-ayat ini dengan seksama. Allah menciptakan segala sesuatu tentunya punya makna, punya nilai dan syarat dengan manfaat yang besar. Terus siapa sebetulnya yang menciptakan kata miskin? Kata miskin itu diciptakan oleh kita sendiri. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan, tidak ada kemiskinan di situ. Jadi yang menciptakan miskin itu adalah kita sendiri. Maukah kita menukar anggota badan kita, mata dan telinga misalnya, dengan 1 miliar, tetapi dengan konsekuensi kita tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat betapa lucunya anak-anak kita, bagaimana indahnya pemandangan,
bagaimana tepian laut, gunung-gunung, dedaunan dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat meskipun dibayar dengan 1 miliar. Atau yang lainnya misalnya, kita tentunya tidak akan mau menjual lidah kita meskipun dibayar dengan 2 miliar. Dengan konsekuensi apa? Kita tidak bisa lagi menikmati nikmatnya secangkir kopi hangat, enaknya semangkok pindang tulang, lezatnya sepiring nasi goreng misalnya. Itu konsekuensi kalau kita mau menjualnya. Dan kita akan menjawab tidak, karena itu adalah karunia Allah yang maha besar. Belum lagi dengan anggota badan kita yang puluhan organ yang ada, baik luar ataupun dalam. Tangan kita, kepala kita, rambut, bahkan organ dalam yang lainnya, termasuklah ginjal, hati, usus, paru-paru dan sebagainya. Makanya kalau kita hitung semuanya itu, sahabat kuliner rahimakumullah, itu sebetulnya adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebetulnya tidak ada istilah kata miskin yang diberikan Allah kepada kita. Ingat tadi bahwasanya kitalah yang menciptakan kata miskin itu tertanam di dalam hati kita. Oleh sebab itu, berkenaan ini, mari kita untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan problematika kehidupan, tentunya zaman demi zaman perkembangan itu semakin maju. Bahkan orang modern tentu syarat dengan gaya hidupnya. Hidup modern yang dianggap oleh kalangan milenial sekarang, atau bukan hanya kalangan milenial saja, bahwa umum untuk menjadi manusia modern itu syarat dengan gaya hidup. Menjadi manusia modern dengan gaya hidup yang tinggi tentunya menjadi dambaan orang. Obsesinya adalah untuk dilihat hebat. Keinginan untuk dilihat hebat itu menyebabkan seseorang cenderung kepada kesukaan terhadap harta benda, sehingga untuk mencapainya segala upaya pun diusahakan untuk mencapai hasrat itu, meskipun dengan cara berhutang juga. Belum punya motor, gara-gara ingin tampil beda, maka mulailah membeli motor. Ada tetangga beli motor baru, ingin punya motor juga. Apa yang ditempuh? Ngutang, kredit. Motor belum lunas, istrinya minta untuk dibelikan mesin cuci. Alasannya apa? Karena ingin tampil beda, sudah malas lagi mencuci dengan manual pakai tangan. Karena kawan-kawan smartphone-nya bagus-bagus, ingin pula mengganti smartphone yang lebih canggih, model terbaru, merek yang berkelas. Belum lagi laptop, belum lagi TV dan sebagainya. Sehingga tidak habis-habis keinginan untuk tampil hebat, terlihat hebat. Mulai dari sini, semula motor cicilannya belum selesai, sudah disusul oleh cicilan mesin cuci. Mesin cuci belum selesai, maka disusul dengan HP smartphone yang juga diperoleh dari berhutang. Seterusnya dan seterusnya. Barulah kelihatan mulai bermunculan masalah satu demi satu. Masalahnya datang mulai kenapa rizki atau penghasilan yang semula cukup untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan pokok keluarga menjadi sempit. Mulai terjadi cekcok dan macam-macam segalanya.
Maka bermunculanlah masalah demi masalah terhadap keluarga tersebut. Nah, seperti ini akar masalahnya adalah ingin tampil hebat, ingin dilihat hebat, sehingga mementingkan gaya hidup. Oleh sebab itu, mari kita lihat akar masalahnya adalah di situ ada ketidakqanaahan atau merasa tidak cukup dengan apa yang telah diberikan. Sebetulnya solusinya adalah pada saat kita belum punya motor, kita masih punya kaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membeli motor bukanlah suatu kewajiban. Mari kita mengukur diri. Makanya dalam pepatah Arab disebutkan halakan mur'un man lam ya'rif qadrahu. Bahaya kalau orang tidak dapat mengukur dirinya sendiri, maka itu akan membinasakan dirinya. Ketika seseorang membeli motor padahal penghasilannya tidak mampu untuk membeli motor, maka itu berbahaya dan akan menjadi pemicu sebuah masalah. Dalam keadaan itu mulailah kegelisahan mulai muncul, bahkan ketakutan, mulai merasa rezeki, keuangan keluarga semakin menipis, dikejar-kejar oleh debt collector, bahkan terkadang susah untuk memilih. Ada anggaran, ada uang, mana yang dipilih, untuk bayar hutang atau untuk membelikan anak-anak makanan yang bergizi, sehingga dunia sangat sempit, dianggap sangat sempit, sehingga sampai menyalahkan pihak-pihak tertentu, mulai terjadi cekcok. Wal iyadzubillah, na'udzubillah, kalau ternyata sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.